Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada video kali ini ana ingin menjelaskan sedikit tutorial atau ya tutorial dasar mengerjakan skripsi takhrij hadis mustadrak li Abi Abdillah Al-Hakim, yang di mana ini adalah bahats khusus yang sedang dikerjakan prodi ilmu hadis di STDI Imam Syafi'i Jember dan dijadikan sebagai tugas akhir bagi mahasiswa yang ingin mengambil judul tersebut. Sebelum itu Anda ingin memberikan sedikit disclaimer, video ini dibuat pada tanggal 29 Januari 2026, yang di mana pada saat antum mendengarnya mungkin beberapa peraturan dan panduan itu sudah berubah. Maka hendaknya teman-teman yang mendengarkan harap kembali dan meninjau kembali peraturan dan panduan yang ada pada pada saat antum mendengar video ini. Karena bisa jadi berubah, bahkan sangat besar kemungkinan ya. Kemudian yang kedua, Anda ingin menyampaikan bahwasanya skripsi takhrij hadis mustadrak adalah privilege bagi mahasiswa ilmu hadis. Kenapa ya? Simpelnya ini takhrij mudah, ini skripsi mudah banget. Karena bab 1, bab 2 itu sudah ada template-nya. Maksud Anda bukan antum kopas, tapi antum sudah tahu apa yang harus antum kerjakan di skripsi ini. Gak perlu bingung-bingung, ikut saja template-nya, kemudian explore dan insyaallah jadi cepat. Yang perlu antum pikir hanyalah bab 3. Tidak lebih dari itu. Tapi langsung saja masuk ke bab 1. Bismillah. Halaman 13. Yang pertama di bab 1 itu ada beberapa poin, beberapa fasal isinya. Mungkin kalau kita lihat dari khutatul bahasnya di sini. Pertama ada khalfiyatul bahas, latar belakang, kemudian tahdil masail, rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini ada penelitian terdahulu, kemudian ada tanazari, kerangka teoritik, manhajul bahas, metode penelitian, dan khutatul bahas, apa bahasanya? Khutatul rancangan atau kerangka penelitian ya kurang lebih. Nah, untuk khalfiyatul bahas, latar belakang, itu kalian bebas mau tulis apa saja. Ya, bebas tulis apa saja yang intinya hal-hal yang melatar belakangi kalian menulis bahas ini. Dan tentu saja nggak akan jauh-jauh ya dari teman-teman yang lain. Antum mau explore bagaimanapun pasti ujung-ujungnya antum ya alasannya itu aja. Kalau ingin Anda sebutkan secara umum ya pertama mungkin di awal itu antum sebutkan Al-Quran dan hadis itu ya sebagai wahyu, dan juga hadis itu adalah wahyu yang sah dari Allah juga. Ya, ayatnya seperti wa may yantiqu 'anil hawa dan segala macam ya. Kemudian setelahnya antum bisa bahas tentang ihtijaj bil hadis, bahwasanya kita ya wajib ya, bukan sekedar boleh tapi wajib berhujjah dengan hadis. Kemudian juga kita jelaskan setelahnya bagaimana Allah menjaga hadis itu ya. Bagaimana Allah menjaga hadis? Apakah Allah menjaga sendiri? Iya, dan juga Allah menjaga hadis dengan bantuan atau dengan wasilah para ulama ya. Para ulama itu menjelaskan di sana inayatul ulama fi hifdzil hadis, ada yang safar segala macam menjelaskan sampai itu menjelaskan pada titik termasuk menjaga hadis ulama itu mentasnif kitab-kitab hadis dari mustalahat sampai ada kitab sahih, ada kitab musnad segala macam. Masuklah di sana ada kitab Mustadrak Imam Hakim. Kemudian Mustadrak Imam Hakim antum menjelaskan bagaimana, kemudian antum menjelaskan di sana tasahul hakim fi tashihil hadis. Sehingga berangkat dari latar belakang ini antum ingin mentakhrij hadis mustadrak. Kemudian di akhir latar belakang antum sebutkan di sana hadis-hadis yang antum takhrij. Ada berapa hadis sebutkan semua, tapi simpel aja. Hadis fulan qala Rasulullah fulan fulan fulan, baru di ini dirujuk ke Darut Ta'sil, Maktabat Darut Ta'sil Mustadrak. Kemudian selanjutnya tahdil masail udah paham semua ya. Ahdaful bahas juga itu jawaban dari tahdil masail. Kemudian yang penting untuk dijelaskan adalah ad-dirasat as-sabiqah. Itu antum tulis 5 sampai 7. Ya 5 sampai 7. Tulis saja 7 ya. Yang dimana isinya adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mayor atau minornya sesuai dengan judul antum sendiri. Ya, kalau simpel bilangnya yang ada imma
Al-Hakimnya, tentang Al-Imam Al-Hakim, atau tentang Mustadraknya, itu aja udah simple, nggak ribet. Adapun lebihnya antum silahkan merujuk ke matkul metode penelitian ya, yang sudah kita hadiri pada semester berapa? Semester 6 atau semester 5 lupa. Sama Ustaz Irfan waktu itu. Kemudian ya di akhir sabian disarankan untuk metode penelitian terdahulunya untuk masukkan takhrij ahaditsul mustathar li Abi Abdillahil Hakim masyru' bahthun ilmi harusnya. Ya, ini yang dikerjakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember sendiri, atau ambil contoh-contohnya. Ini ambil contohnya dari kating-kating terdahulu 3 atau 5. Kemudian ya seperti biasa kerjain dirasat sabiqah. Lanjut, selanjutnya ada Al-Ittar An-Nadhari. Ya sebenarnya Ittar An-Nadhari kemudian nanti ada Manhajul Bahits, itu tidak akan jauh berbeda dari kating-kating. Berbeda pun itu tergantung dosen mengarahkannya bagaimana. Intinya Ittar An-Nadhari ini adalah kerangka, ya artinya kerangka teoretik, tapi secara umum ini adalah alat yang digunakan kita untuk meneliti penelitian ini. Kalau secara umum ya takhrij kan, kita di bahas ini mau takhrij, barulah di dalam takhrij apa aja yang kita lakukan. Pertama jamak turuk, kemudian dirut asanid. Kalau mau didetailkan sebagaimana di beberapa bahas teman-teman itu didetailkan apa aja, silahkan. Itu tergantung bagaimana kalian konsultasi dengan dosen pembimbingnya, atau juga arahan dari dosen pembanding pada setelah sempro nanti. Kemudian selanjutnya manhajul bahas, itu sudah jelas. Lagi-lagi saya katakan ini template. Di sana ada maktabi, karena kita merujuknya ke maktabah terus, bahkan 80% kita akan bolak-balik maktabah syamilah ya kan. Jadi ini maktabi, ini library research ya. Kemudian Al-Kaifi, Al-Jamal Bayanat, pengumpulan datanya Kaifi. Koreksi jika ada salah ya, karena sebagian bahas itu kayak dibalik atau gimana. Intinya ini Kaifi, kualitatif, karena kita membahas status kualitas ya, kualitas hadis, bukan kuantitas hadis. Karena percuma hadisnya kalau banyak tapi maudhu semua kan. Ya. Kemudian khutatul bahas ya itu kerangka penelitian. Apa aja yang mau kalian bahas, ini silakan ikut template dan juga ikuti arahan dari dosen pembimbing dan juga dosen pembanding. Ini ada di bab kedua ada beberapa yang dikurangin karena arahan dari dosen pembanding sendiri. Taib. Kemudian lanjut ke bab 2 yaitu pendahuluan yang dimana isinya ada dua pembahasan, ada 2 fasal ya. Pertama tentang Imam Hakim itu sendiri, di mana dalamnya ada mabahis. Kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang Al-Mustadrak al-Sahihain, kitabnya Imam Hakim. Kemudian untuk bab 2 sendiri, lagi-lagi anak katakan ini adalah template, kalian mau explore bagaimanapun ujung-ujungnya begitu kalian tulis. Karena ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa mauliduhu itu tidak akan berubah. Kalian mau cari kemanapun itu tidak akan berubah. Nasyatul ilmi wa rahalatu juga afwan ini jamak gimana lupa. Yang dimana ini juga tidak akan berubah. Kemudian ba'du syuyukhi wa talamidhi itu tidak akan berubah pun ya karena kalian milih nama yang lain itu bisa. Jadi ini template, silahkan ikutin, bukan kopas ya, anak katakan bukan kopas, tapi ikutin bagaimana bahas-bahas terdahulu menulisnya begitu. Kemudian sedikit faedah untuk bab 2, kalian bisa istifadah dari kitab Ar-Raudhul Basim karangannya Syekh Naif Al-Mansuri ini. FYI ini juga Syekh aneh dulu ketika di Yaman ya. Beliau ahlul hadis, ahlul rijal, dan kehidupannya itu dari pagi sampai malam di maktabah terus. Nah, ini karangannya beliau. Isinya tentang tarajum Syuyukhul Hakim, dan juga di awal ini ada mukadimah tentang tarjamatu Abi Abdillah Al-Hakim, tentang biografinya Imam Abi Abdillah Al-Hakim. Di sana ada ismuhu wa nasabuhu bla bla bla, ada mauliduhu juga, as-sifatuhul khalqiyah juga ada, usratuhu, bahkan abuhu bapaknya si Hakim. Ini kan juga gurunya Hakim juga kan. Dan antum silahkan menggunakan buku ini sebagai istifadah untuk mencari rujukan
mutaqaddimin atau mutaakhirinnya. Jadi jangan merujuk ke kitab ini karena ini kitab muasirin. Silakan baca At-Tadhkirah Lidz-Dzahabi Syiar A'lam Nubala. Jadi muallif sering mengarahkan pembicaraan atau merujuk azu al-kalam ila al-masadir. Kan ada masadir-masadirnya ini ada. Atau silakan merujuk. Ya, silakan merujuk di masadir-masadir ini. Tayyib. Kemudian ini sama pembahasannya nggak akan berubah. Di masalah akidah sedikit ada poin tambahan akidahnya Imam Hakim. Silakan ana anjurkan jangan terlalu banyak atau jangan terlalu lebar pembahasan pada masalah akidah. Kenapa? Karena yang ingin kita bahas adalah atau titik permasalahan pada skripsi kita ya tentang takhrij hadis. Sehingga kalau antum berlama-lama berpanjang-panjang diluaskan pembahasan pada pembahasan akidah itu akan panjang banget pembahasannya. Ini panjang banget. Ini sudah saya ringkas, sudah Anda ringkas, masih lumayan panjang hitungannya. Padahal cuma membahas tuduhan dua tuduhan saja. Tuduhan beliau ada yang menuduh beliau tasyayyu, Syiah, ada juga yang menuduh beliau Asy'ari. Adapun isinya ya tentang tuduhannya apa, siapa yang mengatakan, kalau ada baru kita counter dengan beberapa penjelasan dan juga dalil kalau ada. Kemudian musannafat ya itu sama masih template. Oh ya sedikit poin di pembahasan talamid dan syuyukh al-Hakim. Nih, karena pasti semua orang menulisnya ya. Misalkan kita menulis syuyukh atau talamid itu silahkan dirapikan sesuai tahun wafat. Nah, kalau antum baca skripsi teman-teman yang lain, antum akan sekedar menemukan nama dan tahun wafat saja. Nama dan tahun wafat fulan wa fulan bin fulan, fulan bin fulan al-fulani tahun wafat. Kemudian yang ketiga lanjut nama doang. Adapun yang Anda tulis di sini ada sedikit biografi ya, sedikit biografi itu adalah arahan dari dosen pembimbing Anda sendiri yaitu Ustaz Arya hafizahullah taala. Jadi lagi-lagi sering konsultasi ya, jangan kerja sendiri. Konsultasi dengan dosen pembimbingnya biar nggak capek revisi. Intinya skripsi ya begitu. Konsultasi tulis, jangan sok-sok tulis kemudian akhirnya salah, revisinya banyak gitu. Selanjutnya yang penting juga kita bahas dari khutatul bahs biar kelihatan. Di fasal kedua kita katakan tadi kan isinya ada mustadrak ala sahihain. Ya. Ismul kitab wa nisbatuhu ilal musannif ini jelas. Sababu ta'lifil kitab wa sababu ta'lifil kitab wa mawdu'uhu. Ini bisa antum istifadah dari muqaddimah muhaqqiq dari Mustadrak ya. Kan Mustadrak ada di tahqiq beberapa maktabah kan. Ada di Maktabatur Risalah sama Darut Ta'sil. Antum silakan istifadah dari muqaddimah muhaqqiqnya. Di sana ada pembahasannya. Begitu juga Mahjul Mu'allif juga sama di sana ada. Kemudian Sana'ul Ulama, tadi ada Sana'ul Ulama alal Hakim ya kan. Ada juga Sana'ul Ulama alal Kitab. Itu lagi-lagi dirapihkan sesuai tahun wafat. Nah, dirapihkan sesuai tahun wafat. Kemudian di sini ada dua pembahasan khusus. Kalau antum lihat di skripsi teman-teman yang lain ada lebih lagi. Tapi kalau anda fokus di pembahasan ini dua ini. Pertama makna sahihin ala syarti syaikhain indal hakim. Kedua makna sahihil isnad indal hakim. Yang dimana dua kalimat ini sering hakim ucapkan atau tuliskan setelah menyebutkan hadis, setelah iradil hadis. Jadi kayak sebutkan hadis kemudian al hadis sahihun ala syarti syaikhain atau ala syarti Bukhari lupa apakah ada. Tapi ala syarti syaikhain sering disebutkan dan juga ala al hadis sahihul isnad walam yukharrijah juga ada. Antum jelaskan maknanya apa indal hakim. Adapun ini pembahasannya lumayan panjang. Ada dua khilaf atau merajihkan yang mana dan juga tarjih itu bagaimana antum jelaskan. Sahih isnad insyaallah enggak ribet. Silahkan jelaskan apa makna sahih isnad. Kemudian lanjut bab 3 yang di mana ini adalah perangnya ya. Ini adalah yang lumayan melelahkan dari skripsi takhrij hadis yaitu ya takhrij hadis itu sendiri. Jumlah fasalnya itu sesuai dengan hadis yang diberikan kepada kita atau yang dibebankan kepada kita. Kemudian poin penting sebelum Anda mulai penjelasan bab 3 yaitu hendaknya teman-teman yang skripsi takhrij hadis
itu kerjain hadisnya per hadis, jadi satu hadis kemudian bimbingan, satu hadis kemudian bimbingan, satu hadis kemudian bimbingan. Jadi jangan kerjain 3 hadis baru bimbingan, karena apa? Karena 3 hadis itu sudah banyak banget. Kemudian ketika antum bimbingan ternyata salah caranya, intinya kita sudah salah jalan, salah tujuan, padahal jalannya salah gitu. Akhirnya capek sendiri, seperti sebagaimana beberapa teman-teman rasakan gitu. Jadi paling bagus ya antum kerjain satu hadis kemudian bimbingan. Jadi tahu tuh revisinya di mana, kemudian ketika masuk ke hadis kedua dan ketiga, kita sudah tahu minimal cara ngerjainnya gimana. Jadi jangan sekaligus ngerjain 3 hadis, kemudian kita bimbingan. Akhirnya banyak salah, banyak revisi. Oh, rupanya bukan begini caranya. Udah terlanjur 3 hadis, capek, kemudian akhirnya malas revisi kan gitu. Ya teman-teman, satu hadis satu bimbingan, satu hadis satu bimbingan, jangan sekaligus 3 hadis, oke. Langsung masuk ke bab 3, yang di mana bab 3 ini ada beberapa fusul terus sesuai jumlah hadis teman-teman, dan per fasalnya itu kita fokus membahas satu hadis. Ada 5 pembahasan. Pertama jama' turuq, kedua rasmu syajaratul isnad, kemudian siyaghatul takhrij wa darasatul asanid, kemudian keempat khulasatul hukm 'ala al-hadis, dan syarhul gharib wa syai' min fawaidih yang kelima. Langsung saja kita ke ininya, bahasnya. Pertama tentang jama' turuq. Jadi jama' turuq silakan teman-teman awal mula silakan ke Jami' Khadimul Haramain. Misalkan hadisnya yang pakai hadisan aja. Hmm, mana tadi ya? Mana hadisnya? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la al-'aliyyi wahhab. Kita tulis saja dah, biar enggak ada harokat ya. Subhana rabbiyal a'la al-'ali. Dah. Sini mutabik juz'iyan, cari saja bahasnya. Subhana rabbiyal. Sebentar, ada yang salah seperti. Oh, cari. Oke. Nah, setelah dicari, silakan teman-teman pergi ke ini, al-isnad, kemudian di sini ada syajaratul isnad. Ini man akhraja hadzal hadits siwal hakim, ini dia jawabannya. Muwafiq. Nah, inilah gambaran kurang lebih syajaratul isnad teman-teman, atau sanad yang harus diteliti oleh teman-teman. Ini ada jalur hakim, jalur utamanya kan, kemudian ada Tabarani, Ahmad bin Hambal, ada Abd bin Hamid, ada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, penting juga teman-teman bahwasanya Khadim Haramain sering sekali tidak lengkap ini, membawakan apa namanya, man akhraja hadzal hadis siwal hakimnya. Jadi silakan teman-teman pertama ke sini setelah mendapatkannya, baru kemudian ke Jawami'ul Kalim, dicari lagi hadisnya seperti tadi. Nah, ini udah ada, langsung cari. Jadi sudah di Khadim sudah antum ambil semua jalurnya, pindah lagi ke ini Jawami'ul Kalim. Barangkali ada kurang, ya kan? Dan seringkali terjadi juga seperti itu, karena Khadim Haramain entah kenapa ya, beberapa riwayat itu kadang nggak dimasukkan, padahal aslinya itu masuk mutaba'at. Ada juga beberapa syawahid juga. Penting untuk dicari. Jadi kedua di Jawami'ul Kalim, kemudian ketiga ya di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah insyaallah udah pada tahu semua cara nyarinya. Tapi just in case Anda jelaskan sedikit, carinya di sini. Ya, carinya di sini, atau tulis hadisnya apa. Kemudian pilih di Kutubus Sunnah. Dah, Kutubus Sunnah silakan dicari. Kalau misalkan ada riwayat-riwayat yang belum dimasukkan di Khadim Haramain, Jami' Khadim Haramain, dan juga tadi apa? Jawami'ul Kalim di sini. Oh, ini kebalik. Al-A'la. Tapi kalau kebalik kan masih masuk ini dia mutaba'at. Cuma beda sedikit maknanya. Tadi lafaznya di Mustadrak gimana?
Subhana rabbil a'lal aliyyil wahhab. Teleponnya agak lama ini juga nggak akan ana cut. Jadi nikmati saja. Oke. Intinya antum cari di Khadim Haramain sudah ketemu, baru di Jamiul Kalim, baru juga di Maktabah Syamil, dan ini wajib karena beberapa riwayat yang penting itu bahkan terlewatkan dari Khadim Haramain. Ya, kemudian setelah dikumpulkan, silahkan teman-teman kembali merujuk ke Maktabah Syamilah. Itu penting tuh. Misalkan ketemu di sini kan Ahmad bin Hambal, atau buka ya Musnad Ahmad. Ini kan Musnad Ahmad bin Hambal. Ini hadisnya apa? Disalin, kemudian masuk Maktabah Syamilah, buka Musnad Ahmad, ya kan? Musnad Ahmad. Silakan cari di sini. Nah, ini dia hadisnya. Antum salin, kemudian salin, copy di Word antum, di kerjaan antum tuh. Baru ditulis marajiknya di sini, antum tulis muallif kitabnya, muallifnya, dan segala macam ditulis ya. Yang dimana itu footnote, ya, secara footnote. Kemudian biar kalau ngikut cara ana ya, karena beberapa orang berbeda, tapi kalau caranya biar sekalian gitu. Jadi jamak turuk antum kerjakan sambil menggambar syajaratul isnad. Bagaimana caranya? Ya kayak tadi, misalkan antum udah salin ini ya, sudah salin, copy, paste, kemudian di file Word antum, antum tulis footnote-nya sudah selesai, baru kemudian pindah ke sini, Xmind, atau sesuai aplikasi syajaratul isnad yang antum ini ya, kayak suka gitu nulisnya gimana, atau yang nyaman aja gimana. Kalau ada di Xmind, karena belum pernah nyoba yang lain, ada seperti Draw.io katanya bagus, tapi belum nyoba. Jadi udah langsung gambar di sini. Pertama dari ini ya, dari sanad utama yaitu sanad Hakim dari Nabi, kemudian di sini ada sahabat, kemudian di bawahnya fulan 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 wa fulan. Kemudian setelah memasukkan riwayat lain, itu per riwayat atau per kitab atau masukkan langsung. Misalkan ketemunya di Madar sini, terus kan ke bawah ke bawah ke bawah sampai misalkan tadi siapa, Ahmad biasanya di sini karena lumayan tua beliau. Kemudian misalkan dari riwayat lain ada lagi tambah 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 tambah. Nah, ternyata di riwayat lain dari sahabat yang sama tapi di bawah sahabatnya berbeda. Silakan tulis ini langsung sampai tergambarlah seluruh syajarah isnad. Nah, jadi kan ibarat kita sambil menyelam makan nasi Padang kan. Kita sudah selesai jamak turuk dan juga sudah selesai syajaratul isnad. Itu enaknya nanti. Ya, jadi udah kegambar juga di mana khilafnya ini madarnya di sini. Oh, berarti khilafnya di sini kan. Ada madarnya di sini, khilafnya di sini karena ternyata ini riwayatinnya dari rawi fulan, ternyata dari yang rawi fulan ini riwayatnya dari fulan yang lain. Jadi itu nanti gambarannya akan terlihat ketika antum kerjakan. Nah, kalau FYI juga, kalau skripsiannya itu paling gampang karena nggak ada khilaf sama sekali. Taib. Itu nanti kita jelaskan tentang khilaf sedikit. Kemudian setelah antum kumpulkan semua, antum rapikan sekali, antum rapikan lagi, akhrajahu fulan di kitabnya apa, baru sebutkan rawi-rawinya sampai bertemu dengan rawi utama. Misalkan rawi madarnya tadi siapa, Umar bin Rashid, kalau di hadisnya Umar bin Rashid. Baru setelah ketemu Umar bin Rashid sebutkan bihi mithlahu. Jadi ada bihi mithlahu, ada bihi nahwahu. Kalau mithlahu itu lafaznya persis sama yang lafaz utama tadi, sanad utama tadi punya Hakim. Tapi kalau nahwahu itu berarti maknanya sama tapi lafaznya sedikit berbeda. Maknanya sama, lafaznya berbeda. Dan kadang maknanya sama bukan berarti kadang di beberapa, nah katakan kadang beberapa riwayat itu memiliki lafaz tambahan, ada lafaz tambahan atau bahkan ada yang dikurangi. Maka di situ juga perlu jelaskan, misalkan bihi nahwahu bi ziyadati lafaz kadza, atau bihi nahwahu bi adami dzikri lafaz kadza. Itu harus dijelaskan di sini di jamak turuk. Karena itu sangat penting. Barangkali ada faedah lebih dari fikih kan. Misalkan di riwayat satu faedah fikihnya ini, tapi kalau pakai riwayat dua faedah fikihnya malah begini. Itu penting untuk disebutkan. Kemudian inilah dia penampakan syajaratul isnadnya, punyanya sangat simpel sekali ya kan.
Warna-warna ini nanti kita kerjakan setelah siyaghatul takhrij wa dirasatul asanidnya selesai. Nah, ini dia baru siyaghatul takhrij wa dirasatul asanid, yang di mana ini adalah part paling susah ketika takhrij hadis. Nah, untuk penulisannya, cara penulisannya kan ada madar, ada dengan khilaf, kan tariqatul madarat, ada tariqatul khilaf. Itu antum silakan merujuk ke kitab siyaghatul takhrij, atau kalau mau langsung contohnya disarankan oleh Ustaz Irsyad ke kitab Anisus Sari di Takhrij Ahadits Fathul Bari. Itu silakan cari di Maktabah Syamilah, ada. Di sana di dalamnya banyak praktek langsung ya, takhrij hadis. Itu membaca Syighul Takhrij sama Dirasatul Asan ini di sana. Terutama yang sanad-sanad khilaf. Kalau punya anak nggak ada khilaf, jadi nggak perlu bingung. Oke, sekarang pertanyaan yang penting. Jadi intinya Syighul Takhrij itu adalah kita tuh menyajikan atau mengkonversi ini Syajaratul Isnad menjadi sebuah, yang dimana ini adalah gambar, menjadi sebuah tulisan yang bisa dibaca. Sekarang pertanyaannya, siapa aja yang perlu dibahas di Dirasatul Asanid? Yang penting adalah, pertama adalah rawil madar sampai ke atas. Umar bin Rashid statusnya apa? Iyas bin Salam statusnya apa? Salam bin Aqwa sahabi, jelaskan. An-Nabi SAW. Kemudian waman dunahu jika perlu, indal hajah. Kalau antum kembali ke manhaj itu ada tertulis nanti di bawahnya si madar, jika dibutuhkan. Ya, dibutuhkan misalkan khilaf, ya berarti butuh kita cek nih siapa yang benar di antara fulan-fulan ini, di antara murid-muridnya madar. Dan terkadang kita perlu mencek sampai bawahnya. Itu lagi-lagi yang saya sampaikan, konsultasikan kepada dosen pembimbing, karena takutnya antum kerja banyak ternyata nggak perlu kan, ternyata nggak perlu, akhirnya dihapus lagi. Beberapa teman begitu soalnya. Taib. Sekarang kita bahas cara mencarinya gimana, karena kan bingung. Ini kita udah ketemu sanadnya, sekarang cara carinya gimana? Maka cara simpelnya menurut saya pribadi, menurut Nana, antum ke Jawami'ul Kalim, pergi ke hadis antum tadi kan, dan langsung tekan aja di sini ada rawi-rawinya. Kita kan ingin dirasah kan, antum silahkan tekan di sini, keluar dah rutbahnya dia. Tapi apakah ini muktabar? Maka dijawab tidak muktabar. Antum harus kembali ke kitab-kitab. Jadi ya, uh, kalau lihat ke manhaj lagi, metode antum tadi, metode penelitian itu akan tertulis bahwasanya untuk dirasatul asanid, kita tuh hanya kita mencukupkan diri atau mencukupkan statusnya itu dengan ibarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Taqribut Tahdzib. Yang dimana Taqribut Tahdzib itu adalah kitab yang sudah sangat mukhtasar terkait status rawi. Nah, tahunya rawi ini ada di Taqrib Tahdzib ada atau enggak, maka antum cek di sini ada tulisan Tahdzibul Kamal. Ada enggak? Nah, ada. Kalau di Tahdzibul Kamal ada, otomatis di Taqribut Tahdzib ada. Harusnya ya. Karena Taqribut Tahdzib adalah mukhtasar dari Tahdzibul Kamal. Kemudian Tahdzibul Kamal adalah mukhtasar dari Tahdzibul Kamal. Taqribut Tahdzib punya Ibnu Hajar ya. Tahdzibut Tahdzib itu Tahdzibut Tahdzib itu adalah mukhtasar dari Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal ini punya Al-Mizzi. Kemudian Tahdzibul Kamal itu adalah tahdzib dan juga ziyadah sedikit dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal punya, yes betul, Al-Maqdisi. Jadi kalau ada di sini Tahdzibul Kamal, insya Allah di Taqribut Tahdzib ada. Misalkan ini Umar bin Rashid, kita cari aja biar pasti kan. Barangkali ada yang nggak percaya gitu. Taqribut Tahdzib. Lagi-lagi Anda ulangi, Taqribut Tahdzib adalah kitab utama kita dalam merujuk terkait status rawi tahdzib. Ini punya Ibnu Hajar kan. Cari. Nah, loh. Sebentar, sepertinya belum kesalin tadi. Allah Akbar. Kita cari manual. Umar bin Rashid. Nih, ada. Tuh, Umar bin Rashid, insyaallah. Nah, ini dhaif. Sudah, kalau sudah ketemu silahkan salin, copy paste Umar bin Rashid bin Syajarah fulan wa fulan wa huwa fulan, ya kan. Wa huwa dhaif. Baru masukkan footnote-nya Ibnu Hajar. Itu simpelnya begitu. Tapi nah, masalahnya nih, bagaimana jika satu rawi tersebut, ada suatu rawi yang antum tidak ketemu namanya di Taqribut Tahdzib? Maka disinilah perangnya. Jadi silakan, misalkan kita udah bahas si Umar bin Rashid aja.
kita Umar bin Rashid. Jadi misalkan rawi ini ya, anggap saja tidak ada di Tahdzibul Kamal, Taqribut Tahdzib, sehingga kita tidak bisa bertumpu pada satu kitab saja. Maka silakan teman-teman masuk ke Jami' Khadimul Haramain. Nah, kita hapus saja ini. Masuk ke ini segmen ruah. Kemudian cari di sini. Dah, ini dia orangnya. Kemudian masuk ke Jarh wa Ta'dil. Nah, ini dia. Silakan teman-teman kumpulkan aqwal ulama tentang Umar bin Rashid di kitab-kitab ini. Ada Al-Anjali di Tablet Tahdzib, ada Daruqutni Ikmal Tahdzibul Kamal, ada segala macam, ada Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal. Kumpulkan semua. Kemudian setelah dikumpulkan, jangan lupa ditarjih. Kumpulkannya anak kasih tahu juga. Untuk mengumpulkan aqwal ulama di apa namanya? Di rawi yang tidak ada di Taqribut Tahdzib ya. Dan juga ini juga sebenarnya masuk. Jadi ada dua keadaan yang dimana kita lumayan capek. Pertama, ketika rawi tersebut tidak ada di Taqribut Tahdzib. Yang kedua, ketika rawi tersebut ada di Taqribut Tahdzib, tapi ternyata kalau kita buka Tahdzibut Tahdzibnya atau bahkan kitab besarnya di Tahdzibul Kamal, ternyata ulama tuh berbeda pendapat. Adapun di Taqribut Tahdzib kan Khulasah dari Ibnu Hajar. Tapi kalau kita cek lagi rupanya ulama berbeda pendapat. Maka silahkan kita kumpulkan semua aqwal ulama. Ini seperti ini ada kasusnya dua kali sih di hadis setelahnya ada. Pertama dari cara status dikumpulkan. Ada yang mengatakannya dhaif syadid, ada yang menghukuminya sebagai dhaif yasir saja, dhaif biasa lah gitu. Kemudian setelah dibagi dua, dibagi lagi dari yang mutasyaddidin, kemudian mu'tadilin, baru mutasahilin. Itu dibagi lagi. Kemudian setelah dibagi lagi pembagiannya lagi ya. Ini dari sanah wafayat seperti biasa. Jadi pembagian paling utama, paling umumnya dari segi status, ada yang menghukuminya yang mentausik dia siapa, mentajrih dia siapa, atau mungkin yang kayak ini kan, kayak statusnya kayak kasusnya dia nih, ada yang mentajrih dia jarhan syadidan, ada yang mentajrih dia jarhan yasiran gitu. Itu dibagi. Kemudian setelahnya baru dibagi dari mutasahilin, mutasyaddidin, mu'tadilin, kemudian mutasahilin. Baru dibagi lagi sesuai urutannya, sesuai sanad wafayat. Seperti itu ya. Ini lumayan capek. Dan kemudian setelah dikumpulkan semua, antum tulis khulasahnya sendiri. Karena yang namanya khilaf ya berarti kita rojihin sendiri. Khulasahnya bagaimana? Antum silahkan merujuk ke Qawaidul Jarh wa Ta'dil, bagaimana jarh mufassal, jarh mubham, ya kan, ta'dil, mana yang muqaddam, itu silakan kembali. Ya. Dan paling gampangnya adalah antum silahkan tanya ke dosen pembimbing antum. Ya, itu saya antum tulis dulu ya, antum ijtihad dulu, baru setelah itu kembali ke bertanya ya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr, kepada dosen pembimbing antum sendiri sampai ketemu khulasahnya bagaimana. Dan inilah yang lumayan panjang. Nah, ini termasuk ini ya, ijtihadnya ana pribadi ya, dan alhamdulillah approve dari pembimbing dan juga dari pembanding itu sendiri. Kemudian ya penting juga untuk melihat mustalah ulama ya, di misalkan perkataan fulan, perkataan Imam Jarh wa Ta'dil apa misalkan ya, soduk apa maksudnya soduk, barangkali berbeda dengan soduk di ulama yang lain, itu perlu antum pelajari juga. Atau mungkin Ibnu Hibban, kita bahas Ibnu Hibban itu dia mutasahil, tapi mutasahilnya fit tautsik. Tapi kalau fil jarh itu dia mutasyaddid. Ibnu Hibban itu ya itu intinya Qawaidul Jarh wa Ta'dil ya. Silakan antum pelajari lagi dan juga merujuk ke kitab-kitab, dan paling simpelnya adalah merujuk ke pembimbing. Tanya ke pembimbing bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian khulasatul hukm, Anda penting dulu. Kemudian di khulasatul hukm ada tiga poin atau komponen utama di khulasatul hukm. Yang pertama yaitu status hadisnya apa? Dhaif jiddan, Masya Allah. Kemudian setelah dhaif jiddan statusnya, kedua adalah sebabnya apa? Li dha'fir rawil madar, atau li dha'fi fulan wa fulan, atau li'anal hadis mursal kan, dan segala macam. Baru kemudian setelahnya antum masukkan kalam ulama, aqwal ulama yang menguatkan pendapat antum di sini.
lagi-lagi dirapikan secara ini ya, sana wafayat. Wa qad dha'afa hadzal hadits Ibnu Adi, Ibnu Thahir, Al-Iraqi, Ahmad bin Abi Bakar Al-Busiri, kemudian Al-Albani dan selainnya. Karena apa? Ya karena kita siapa sih mendhaifkan hadis kan? Kita siapa sih? Kita bukan ulama jarh wa ta'dil, kita juga bukan ulama hadis, maka sehingga kita butuh penguat dari ulama-ulama yang mereka statusnya ulama, bukan thalib seperti kita. Seperti itu. Dan juga ini kan karena simpel ya, jadi nggak terlalu ribet. Misalkan teman-teman hadisnya ada syawahid, maka perlu teman-teman jelaskan fal hadis bihadzal isnad dhaif. Sanadnya Hakim itu dhaif. Tapi lakin lahu syawahid tuqawi min riwayat siapa? Faqad akhrajahu Al-Bukhari misalkan hadisnya sebutkan, kemudian misalnya ada Muslim sebutkan hadisnya, ada lagi Ibnu Majah segala macam sebutkan, baru di akhir khulasahnya tadi kan kita bilang dhaif, kemudian di khulasahnya terakhir fayartaqi hadzal hadits ila hasan li ghairihi, atau dengan ibarat teman sendiri. Tapi di sini kasusnya kan dhaif jiddan. Dhaif jiddan maka dia la yanjabir. Mau banyak syawahid pun tidak diterima ini karena ini dhaif jiddan. Karena yang narajihin tadi, yang ana rajihkan Umar bin Rashid itulah dhaif jiddan ya. Dhaif jiddan. Tapi kalau misalkan dhaif jiddan, ada hadis-hadis lain untuk istifadah saja silakan sebutkan. Ya, silakan sebutkan istifadah. Jadi antum bilangnya bukan syawahid tapi waqad ruya bilafdhihi tamaman an fulan wa fulan, hadisnya kadza, antum sebutkan footnote-nya siapa yang antum azu ke kitabnya di footnote. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu syarhul gharib wa syai' min fawaidi. Untuk gharibul hadis itu silakan kitab utamanya i'timad ke An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, punyanya Ibnu Al-Athir. Itu banyak tuh hadisnya. Tapi beberapa hadis atau bahkan banyak hadis tidak ada dibahas di kitab itu, silahkan teman-teman balik ke kitab Mu'jam, ke kitab kamus-kamus. Intinya kitab ya. Jadi biar bisa kita merujuk, kita nggak asal terjemah. Dan untuk fawaid, kalau anda sarankan silahkan tulis sebagaimana Ustaz Abdullah Rai ya. Abdullah Rai menulis fawaid seperti ini. Dari entah itu fawaid dari segi akidah, dari segi fikih, dari segi adab bahkan. Intinya ya kalau yang seperti ini kayak akidah kan perlu rujukan, silakan merujuk. Tapi kalau misalkan bahas adab, hirsus sahabah ala talabil ilm haitsu yulahizuna af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi wa aqwalahu. Ini nggak perlu rujukan karena sudah sharih di hadisnya menunjukkan faedah ini. Kemudian bab 4, kita lanjut ke bab 4 nih terakhir. Afwan nih darah dalam masalah masih pagi banget dan nggak biasa nulis video, bikin video panjang nggak biasa. Tapi kalau bentuknya seperti seminar sepertinya seru ya. Afwan. Nah, kemudian bab 4 ada 2 poin penting. Pertama al-khatimah yaitu pertama nataijul bahats, kedua at-tausiyat. Nataijul bahats isinya apa? Maka nataijul bahats isinya adalah jawaban dari rumusan masalah tadi. Kan yang pertama man akhraja hadzal hadits wal hakim. Yang kedua, hukumul hadisnya apa? Yang ketiga, apakah hakim jatuh ke tasahul di hadis tersebut. Itu teman-teman silakan salin saja dari khulasatul hukum 'alal hadis di setiap fasalnya. Silakan disalin. Itu tinggal salin-salin, dia bab 4 ini udah gampang ya, udah salin-salin aja. Adapun tausiat, wasiat silakan wasiat secara umum, wasiat secara umum, wasiat secara umum. Baru kemudian wasiat secara umum di sini ya. Kemudian jangan lupa juga wasiat secara khusus terkait bahas antum sendiri. Misalkan punya Anda ini terkait doa kan. Ada juga di dalamnya satu hadis yang dimana satu hadis infarada bihil hakim, cuman hakim yang meriwayatkan hadis dari jalur tersebut. Akhirnya ana wasiatkan buat teman-teman yang lain coba kumpulin hadis-hadis yang infarada bihil hakim. Kemudian juga tentang Asmaul Husna, kumpulkan hadis-hadis di Asmaul Husna dari kitab Musaddarak mungkin atau semacamnya. Itu ya wasiat terkait skripsi kita sendiri. Kemudian sepertinya habis ya. Masadul Maraji silakan ikut panduan
Kemudian di sini ada setelahnya ada ini, fihris al-ayatul Qur'aniyah, ikut panduan, fihris hadits an-nabawiyah, fihris al-a'lam al-mutarjam lahum, ikut panduan semuanya, as-sirah dzatiyah, ini biografi penulis. Silahkan di ini ya, diikut panduan juga. Ya. Ya mungkin sekian saja ya. Lagi-lagi Anda sampaikan skripsi ini adalah privilege bagi tholabul hadits dan teman-teman jangan pernah takut untuk memulai takhrij karena ini gampang banget. Bab 1 bab 2 sudah dikerjakan ibaratnya mah ya kan kasarnya gitu. Bab 1 bab 2 udah dikerjain, Anda tinggal fokus bab 3 aja. Dan tadi lagi, Anda ulangi lagi poin penting tadi, yaitu untuk bab 3 ya, karena bab 3 itu susah, kerjain 1 hadis, kemudian bimbingan, 1 hadis bimbingan, 1 hadis bimbingan, jangan sekaligus 3 hadis. Dan penting juga, ketika menulis takhrij ini, teman-teman banyak stuck di prosesnya, yaitu ketika transisi dari bab 1 ke bab 2 atau bab 2 ke bab 3 atau bab 3 bab 4. Karena teman-teman merasa capek atau merasa, istirahat dulu, akhirnya istirahat seminggu, 2 minggu, dan yang di mana ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi progres teman-teman sendiri. Bahkan, terutama ya setelah sempro itu banyak yang libur bahkan sebulan, rihlah dulu kemana, akhirnya skripsinya terbengkalai. Jadi kalau bisa skripsi ini dikerjain sekali duduk lah bahasanya, sekali duduk dikerjain langsung, alhamdulillah selesai. Kalau untuk skripsi Anda pribadi ini bab 3 itu 3 hadis cuma 5 hari. Itu 5 hari konsisten ya, konsisten dan produktif. Jadi per hari bisa duduk 6 sampai 8 jam tanpa distraksi apapun nih. Bahkan HP di samping pun nggak Anda buka. Itu ya tergantung masing-masing, tapi alangkah baiknya skripsi ini dikerjakan dan diselesaikan di awal, karena kalau sudah di akhir semester itu susah. Susah di kitanya dan juga susah nyari dosennya. Dosen-dosen pada sibuk, ada yang sibuk ngerjain soal dan segala macam, ngoreksi soal. Ya intinya ini terkait produktivitas intensif juga, itu balik ke diri masing-masing, tapi Anda syaratkan selesaikan di awal waktu. Demikian video yang Anda buat, pasti banyak salah, entah dari perkataan atau penyajian, Anda minta maaf dan mohon koreksi. Silakan tulis di kolom komentar atau japri Anda sendiri ya. Baik. Demikian semoga bermanfaat ya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.